bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Karangujung, Bapak Dr. Ahmad Wato MPD, yang terhormat jajaran tim manajemen, wakil kepala, serta yang terhormat Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada
diskusi hari ini, yaitu diskusi mengenai identifikasi aset SMK Negeri Karangkucung Kabupaten Cilacap. Untuk mengawali kaitannya dengan aset, berkaitan dengan aset yang ada di SMK Negeri Karangkucung ini, tujuan pembelajarannya saya selaku calon guru penggerak adalah untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama dengan warga sekolah tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah, dan ini yang nanti akan kita diskusikan secara bersama Bapak Ibu. Kemudian tentunya SMK Negeri Karangkucung ini adalah sebuah komunitas di mana SMK Negeri Karangkucung ini bisa dengan maksimal memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, sama seperti komunitas pada umumnya. Dan kemudian memanfaatkan sumber daya yang dimiliki SMK Negeri Karangkucung ini dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan berbasis aset atau aset based approach. Dalam hal ini, dalam diskusi kali ini untuk mengidentifikasi aset yang kita miliki di SMK Negeri Karangkucung, kita menggunakan kerangka berpikir dari Green and Haynes tahun 2016, di mana ada 7 aset atau modal utama yang dimiliki sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusia, tentunya sumber daya manusia. Yang kedua modal sosial. Yang ketiga modal politik. Yang keempat modal agama dan budaya. Yang keenam modal fisik. Yang keenam modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Dan ini tentunya dalam diskusi saat ini tentunya kami membutuhkan masukan dari Bapak Kepala Sekolah dan tentunya jajaran tim manajemen terkait modal atau 7 aset utama yang dimiliki SMK Negeri Karangkucung, yang tentunya ini nantinya dari aset-aset ini bisa dimaksimalkan. Tujuannya untuk meningkatkan atau memaksimalkan pelayanan terutama pembelajaran terhadap murid agar bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan. Itu dalam 1 jam ke depan kita akan melaksanakan diskusi tersebut, Bapak Ibu. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, SMK bisa. Masih kurang semangat. SMK Bisa, SMK bisa, SMK Negeri Karangpucung. luar biasa. Baik, pada hari ini Anda semua ini perwakilan kelas saya kumpulkan di sini berkaitan kita hari ini akan berdiskusi tentang aset, ya, mengidentifikasi aset yang ada di SMK Negeri Karangpucung. Apa itu aset? Nah, nanti akan kita diskusikan, tetapi akan saya beri penjelasan terlebih dahulu terkait dengan apa itu aset. Nah, tujuan pembelajaran khusus dari diskusi kita hari ini tentunya saya sebagai calon guru penggerak ini bisa mengidentifikasi secara kolaboratif kerjasama dengan semua warga sekolah, baik itu Bapak Dr. Andes Ahmad Nurwanto selaku kepala sekolah, kemudian yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, termasuk juga komite sekolah Bapak Haji Angkat tadi, dan juga hari Rabu kemarin itu juga dengan guru, ya, dengan wali murid, dan ini hari Kamis ini kita akan diskusi dengan Anda semua ini perwakilan kelas tentang aset, ya, diskusi tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah, utamanya SMK Negeri Karangpucung. Nah, itu. Jadi sekolah kita ini termasuk sekolah yang besar dengan jumlah warga sekolah yang 1.600-an lebih, baik siswa, guru, karyawan, orang-orang yang bekerja di sini, belum lagi dari kantin itu ada beberapa orangnya banyak, itu juga termasuk bagian dari warga sekolah. Nah, jadi SMK Negeri Karangpucung itu adalah komunitas itu organisasi pendidikan ini, termasuk SMK Negeri Karangpucung ini dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Banyak sekali sumber daya. Sumber daya itu bisa berupa manusia, sumber daya manusia, bisa berupa sumber daya fisik dan lain sebagainya. Nah, tentunya sumber daya ini, pemanfaatan aset yang dimiliki ini dapat memanfaatkan konsep yang digunakan, ya, pada pendekatan atau pengembangan komunitas yang berbasis aset, sehingga aset-aset yang dimiliki SMK Negeri Karangpucung itu bisa dimanfaatkan khususnya untuk pembelajaran murid, untuk kebutuhan murid. Nah, ini ada 7 aset, ya, ada 7 aset yang dimiliki SMK Negeri Karangpucung. Bisa teman-teman lihat semua. Ini ada 7. Yang pertama modal manusia. Nanti kita akan diskusi semuanya ini tentang ini, ya. Yang pertama modal manusia. Modal manusia ini ya tentunya warga sekolah,
Ya, mulai dari komite sekolah, kepala sekolah, bapak ibu guru, karyawan, semua murid-murid, semua siswa, warga sekolah yang lain yang memang beraktivitas di dalam atau pada saat jam aktif sekolah. Contohnya mungkin bisa dari warga, dari kantin, dari petugas kebersihan, itu juga bagian dari modal manusia. Yang kedua adalah modal sosial. Nah, modal sosial ini kita berada di wilayah lingkup desa Ciporos, ya, yang memang ini adalah salah satu desa yang paling luas wilayahnya di Kecamatan Karangpucung. Penduduknya juga padat karena berada di dekat jalan raya nasional, sehingga ini aktivitas sosialnya juga sangat dinamis. Ini juga bisa menjadi modal, terutama dalam aktivitas pembelajaran di SMK Negeri Karangpucung. Kemudian yang ketiga yaitu modal politik. Modal politik itu kebijakan. Jadi di sekolah itu ada kebijakan yang dibuat oleh sekolah yang tentunya itu adalah produk. Ya. Contoh kepala sekolah. Kepala sekolah itu bisa mengeluarkan aturan, bisa mengeluarkan kebijakan untuk seluruh warga sekolah, baik guru, karyawan, murid, dan sebagainya. Kebijakan ini bisa termasuk ke dalam modal politik. Tentunya setiap sekolah, setiap kepala sekolah memiliki gaya atau model kepemimpinan yang berbeda-beda, sehingga kebijakannya pun bisa berbeda-beda. Itu modal politik. Nah, kemudian yang keempat ini modal agama dan budaya. Di SMK Negeri Karangpucung ini banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang itu juga sering dilaksanakan di sekolah, gitu ya. Itu salah satu modal agama dan budaya. Contohnya peringatan Hari Besar. Beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan peringatan Hari Besar agama Islam, ya, Maulid Nabi, yang memang itu dilaksanakan oleh ekstrakurikuler, baik OSIS maupun rohisnya. Nah, kemudian modal budaya. Nah, budaya kita ini tentunya SMK Negeri Karangpucung murid-muridnya disiplin, ya. Jadi ini patut dipertahankan, ditingkatkan terus. Tentunya dari sikap disiplin ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, menciptakan budaya positif. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Fisik itu bangunan. Nah, ini bisa kita diskusikan menarik. Mulai dari bengkel, gedung, ruang meeting, berbagai macam unit produksi, kemudian bengkel, kemudian laboratorium. Ini adalah modal fisik. Nah, kita sendiri ini punya modal fisik, laboratorium komputer contohnya itu. Kita punya 5, di bawah ini 3, lab 1, 2, 3, kemudian yang atas itu ada 2, lab 4, 5. Itu salah satu contoh modal fisik dan itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran siswa. Nah, kemudian ada modal lingkungan alam. Nah, kita tinggal di lingkungan alam yang memang aksesnya agak berbukit, gitu ya. Ini tentunya butuh fisik yang luar biasa ketika Anda menjalankan aktivitas di sekolah, karena harus naik turun. Nah, kalau murid tidak, ya, karena posisinya tempat belajarnya di area situ. Tapi kalau bapak ibu guru kan kadang dari atas harus ke bawah, balik lagi ke atas. Ini menjadi tantangan sendiri ketika melaksanakan aktivitas, ya, karena memang kondisi alamnya, ya, perbukitan. Kemudian juga ada perkebunan di sekeliling sekolah ini juga membantu, ya, karena semakin banyaknya pohon ini membantu menciptakan kondisi udara yang bagus, yang stabil, sehingga kalau kondisi udaranya bagus, ini juga bisa mempengaruhi siswa atau murid-murid ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, yang ketujuh adalah modal finansial, keuangan. Jadi SMK Negeri Karangpucung ini untuk pembiayaannya tentunya ada
dana BOS itu bantuan operasional sekolah yang memang itu ditujukan untuk murid, untuk operasional sekolah. Jadi semua kegiatan pembelajaran itu, fasilitas yang ada ini berasal dari pembelanjaan atau modal uang yang memang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Karena sekolah itu utamanya adalah pemenuhan pembelajaran bagi murid-murid. Ya, fokus utamanya adalah murid. Jadi ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Makanya segala aset yang ada ini tujuannya satu, untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, gitu ya. Nah, itu sekedar penjelasan singkat. Kita ini hari ini akan berdiskusi terkait yang pertama dulu, gitu ya, modal manusia. Nanti barangkali ada yang mau didiskusikan terkait sumber daya manusia yang ada di SMK Negeri Karangpucung, termasuk Anda semua ini juga modal manusia. Tentunya punya ide dan pendapat gimana sih sekolah ini, kamu punya keinginan dengan aset-aset yang ada itu, kamu punya keinginan sekolah kita itu pengen seperti apa, nanti bisa didiskusikan. Ya, terkait dengan aset, baik itu aset modal manusia, modal fisik, modal politik, modal budaya dan lingkungan. Nah, kita akan berdiskusi ini tentang aset-aset yang dimiliki di SMK Negeri Karangpucung. Nah, kiranya ada pertanyaan ini dari teman-teman semua. Silakan kalau ada yang bertanya. Wah, boleh Kak, silakan. Berdiri Kak, berdiri aja Kak, biar teman-temannya tahu. Gimana Kak? Nanya apa Kak? Banyak siswa yang sudah menggunakan HP. Apakah HP yang dimiliki siswa termasuk aset dan bisa dimanfaatkan? Tepuk tangan dong. Bagus ya. Banyak siswa yang sudah menggunakan HP, gitu ya. Terus apakah HP ini termasuk aset dan apakah bisa dimanfaatkan? Secara langsung, ini. Secara langsung tadi siswa itu kan adalah modal manusia. Salah satunya adalah murid siswa. Nah, siswa ini banyak yang menggunakan HP memang. Iya, memang banyak yang menggunakan HP. Tapi apakah dia termasuk aset atau aset sekolah? Tidak. Ya, HP yang dibawa siswa itu bukan bagian dari aset sekolah. Bukan. Baik itu secara fisik, ya. Karena kan HP bentuknya fisik ya. Bukan termasuk aset sekolah. Yang aset sekolah itu adalah siswanya. Akan tetapi HP yang dibawa oleh siswa itu bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk terutama untuk mendukung pembelajaran. Walaupun sebenarnya sekolah kita sudah punya laboratorium komputer, akan tetapi HP juga bisa dimanfaatkan untuk mencari sumber belajar. Ketika Anda berdiskusi misalkan dengan teman-teman dalam pembelajaran kelompok diskusi, terus kemudian mencari jawaban yang ingin lebih banyak lagi, ini bisa memanfaatkan HP, terutama HP yang terkoneksi internet, bisa dimanfaatkan. Bahkan mungkin bisa mendukung untuk bikin tugas atau bikin konten yang bagus, yang positif. Jadi HP yang dibawa siswa itu bukan aset, tetapi bisa dimanfaatkan murid untuk mendukung pembelajaran. Terima kasih. Ada yang lain? Kita diskusi lagi. Boleh, Kak? Aset budaya yang mana yang bisa dimanfaatkan sekolah? Aset Budaya yang mana? aset budaya yang mana yang bisa dimanfaatkan sekolah, gitu ya. Oke, satu contoh, kita ini berada di lingkungan wilayah geografis secara regional, itu wilayah itu berada di wilayah Kabupaten Cilacap,
di mana Kabupaten Cilacap ini bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Pulau Jawa yang memang contohnya salah satu budaya yang melekat ya, yang ada ya, yang ada di lingkungan kita, terutama di tempat tinggal kita, di sekitar tempat tinggal kita adalah contohnya itu ada tasyakuran. Ya. Kayak misal contoh begini, budaya tasyakuran itu kan kadang warga ada yang bikin tumpeng, ya atau tidak? Ada nggak di tempat kalian yang bikin tumpeng? Ada kan? Nah ini budaya lokal, budaya kearifan lokal. Nah, bisa dimanfaatkan nggak dari produk budaya tadi? Bisa. Sering sekolah kita. Contohnya ketika hari ulang tahun sekolah, hari memperingati hari lahir sekolah, diadakanlah lomba kelas, yaitu siswa membuat tumpeng. Pernah nggak tuh? Kelas ini pernah alami? Di beberapa kelas sudah ya. Nah, pernah alami. Jadi siswa lomba. Kenapa kok bikin tumpeng ya? Karena itu mengadopsi atau istilahnya memanfaatkan budaya yang memang ada di lingkungan kita, di lingkungan SMK Negeri Karangtengah. Jadi siswa tuh berlomba-lomba dalam kelas ya, bikin tumpeng, kemudian dilombakan. Tumpeng ini sebagai bagian dari mengadopsi ya, mengambil dari budaya yang memang ada. Nah itu contoh ya. Jadi budaya itu salah satu hasil budaya itu kan produk budaya itu bisa dimanfaatkan untuk sekolah. Ngapain kok bikin tumpeng? Terus kaitannya dengan pembelajaran apa? Nah tentunya karena contoh kalau lomba tumpeng yang diadakan di SMK Negeri Karangtengah itu per kelas, jadi tentunya ada di situ nilai-nilai kolaborasi atau nilai-nilai kerjasama antar warga kelas, menciptakan budaya positif bahwa kita hidup berada di lingkungan sosial dan kita harus menghargai nilai-nilai kebaikan, kebajikan, budaya yang memang sudah ada di lingkungan sekitar sekolah. Itu ya. Terima kasih. Tambah. Baik, ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya? Tidak ada? Tidak ada. Saya ucapkan terima kasih atas diskusi yang menarik. Tadi beberapa pertanyaan yang bagus, keren. Semoga kita bisa berdasarkan hasil diskusi ini kita bisa betul-betul memanfaatkan, memaksimalkan aset-aset atau modal yang ada di sekolah. Begitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup diskusi hari ini, pertemuan hari ini, kita lihat dulu ya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri Karangtengah Luar biasa. itu saja diskusi hari ini. Terima kasih waktunya. Teman-teman perwakilan kelas semua ini sudah hadir di sini. Nanti tolong disampaikan ke teman-teman yang lain terkait hasil diskusi kita ya, terutama bagaimana memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah agar bisa pembelajarannya semakin menarik dan menyenangkan. Itu saja. Mohon maaf. Terima kasih. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita